Perkuliahan semester 2 telah usai, dan untuk mengisi libur panjangnya, Diki, Rido, Laras, dan Meli berencana mengadakan acara camp di puncak Gunung Lawu. Memang sudah jauh dari mereka berencana untuk pergi ke sana, karena penasaran dengan warung boem yang berada di atas gunung. Diki pacarnya Laras dan Rido pacarnya Meli. Dua pasangan kekasih itu sama-sama suka touring ke tempat yang masih asri untuk sekedar melepas penat, suka tantangan, dan suka dengan suasana baru. Ya, itulah mereka. Terlihat mereka berempat lagi sibuk memasukkan barang bawaan ke dalam bagasi mobil. Sesaat setelah beres packing semua barang, akhirnya mobil melaju kencang, membawa keempat muda-mudi itu menuju ke tempat yang mereka idam-idamkan sejak dulu. Mereka start dari Semarang, dan 5 jam perjalanan mereka tiba di suatu desa di kaki gunung. Mobil pun berhenti. Mereka rencananya mau bertemu kepala desa untuk menitipkan mobilnya, karena mobil gak mungkin bisa dibawa naik gunung, dan jalan mobilnya pun cuma sampai di desa. Sesaat mereka pada diem sambil melihat-lihat suasana desa yang tertata rapi. Rumah kayu yang saling berhadapan dengan dinding anyaman kulit bambu yang unik. Jalan kampung yang terjar beliku naik turun. Di belakang kampung terlihat hamparan sawah nan luas, menyusun ke bawah di tebing berbukit, menambah kesejukan panorama alam. Sesekali terdengar suara hewan dan binatang peliharaan saling bersahutan. Di sisi lain, hiruk pikuk kota terganti ketenangan. Begitu menyenangkan bukan suasananya? Selagi mereka merasakan suasana desa, terlihat ada seorang petani lewat. "Maaf Pak, saya mau tanya, kalau rumah Pak Kades di mana ya?" Diki bertanya. "Oh, itu Den yang pagarnya warna biru. Memangnya Aden mau pada ngapain?" Petani itu menjawab dan balik bertanya. "Ini Pak, kami mau menitipkan mobil kami di sini, dan kami mau naik ke puncak gunung, mau camping," jawab Diki. "Oh gitu. Oh ya udah, hati-hati ya kalau ke sana. Ada hutan yang dipagar dekat dengan puncak. Kalau bisa jangan ngecamp di situ, agak jauhan dikit ya," ujar petani itu. "Memang kenapa Pak? Apa puncak gunung ini angker ya Pak?" Meli yang sedari tadi hanya mendengarkan pun bertanya. "Enggak juga Neng, ya hanya hutan itu aja Neng. Hutannya enggak luas, cuman sengaja dipagar sama Bapak Kuncen penjaga gunung sini, dan ada larangan masuk ke situ. Saya juga enggak tahu jelas apa sebabnya Neng. Tapi yang pasti, semua warga di sini harus bilang ke setiap orang asing yang mendaki atau bercamping supaya mematuhi larangannya," tutur petani itu. Kami semua pun penasaran dan saling tatap satu sama lain dengar penjelasan petani itu. "Oh gitu ya Pak," kata Meli. "Iya Neng, kalau gitu saya permisi dulu ya," kata petani itu dan langsung meninggalkan mereka berempat. "Iya Mang, terima kasih ya sudah mengingatkan." Diki menganggukkan kepala lalu mengerutkan alisnya. "Gimana nih Dik? Apa kita naik aja atau pulang lagi ke Semarang?" "Masa ya kita pulang lagi? Lagian tuh si bapak nakut-nakutin kita aja, bikin gak mood ngelanjutin pendakian." Rido menggerutu heran dan sedikit pesimis. "Ya kita jadi dong daki. Gak ada salahnya kita nurutin apa kata si bapak. Kan si bapak hanya bilang jangan memasuki hutan yang dipagar. Udahlah, jangan pada parno kalian. Mending sekarang kita temui dulu Pak Kades. Kita nitipin mobil sambil kita bahas kata si bapak tadi itu," kata Diki. "Ya udah kalau gitu, gimana baiknya aja." Rido, Meli, dan Laras pun pada menganggukkan kepala, dan mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah kepala desa yang tak jauh dari tempat mereka bertemu petani tadi. Setelah sampai di rumah Pak Kades dengan rumah joglo dan halaman yang luas, mereka pun mencoba mengetuk pintu. Ternyata Pak Kades sendiri yang buka pintu. "Maaf, apa benar ini rumah Pak Kades?" Dengan nada sopan Diki bertanya. "Iya, saya sendiri. Ayo silakan masuk. Kita bicara di dalam saja ya." Dengan ramah Bapak Kades mempersilahkan mereka masuk. "Ada apa ya? Dan kalian dari mana?" tanya Pak Kades dengan nada lemah lembut, sopan dan berwibawa. "Kami dari Semarang Pak. Datang ke sini mau camping ke puncak Gunung Lawu." "Kalau nggak keberatan,
Kami mau nitipin mobil kami di sini untuk beberapa hari. Apakah diperbolehkan, Pak? Kata Diki. Oh, tidak bisa. Tidak bisa di dalam rumah maksudnya. Silakan saja. Pekarangan rumah saya luas kok. Kayaknya untuk 4 mobil juga masuk. Seraya bercanda Pak Kades mengizinkan. Hehe. Iya, makasih ya Pak. Kami cuma bawa 1 mobil kok Pak, jawab Diki dengan senyum. Emangnya kalian cuma berempat? Apa yakin kalian tidak takut camping hanya 4 orang? Tanya Pak Kades. Enggak Pak, kami udah terbiasa camping berempat kok Pak. Kemanapun, entah ke pantai ataupun ke gunung, jawab Diki. Oh gitu. Oh ya, satu lagi. Di sana nanti kalau sudah sampai puncak, kalian jangan mencoba masuk hutan yang dipagar. Entah apa alasannya. Yang pasti itu demi keselamatan kalian. Kalau mau camping, lebih baik agak jauh dari hutan itu, tutur Pak Kades lagi. Iya Pak, kami sudah tahu dari Bapak Tani yang lewat tadi. Oh gitu, ya sudah. Selamat mendaki aja. Semoga kalian selamat sampai tujuan dan kembali lagi, kata Pak Kades. Akhirnya mereka pun berpamitan berangkat menuju puncak gunung. Langkah demi langkah, terayun naik turun bukit kecil-kecil, mendaki tangga alam dan bebatuan terjal dan curam. Sesekali mereka menghela nafas, berhenti sejenak dan melanjutkan kembali. Berbagai pemandangan menakjubkan terpampang depan mata. Suatu mahakarya Tuhan yang sangat luar biasa. Tak lupa foto-foto epik singgah di galeri ponsel mereka masing-masing. Pos-pos pendakian dilalui. Tak terasa perjalanan sudah memakan waktu hampir 8 jam dan waktu menunjukkan pukul 15.30 dan spot warung Boyem sudah tinggal beberapa langkah lagi. Mereka berempat pun beristirahat sejenak sembari menikmati kopi yang bisa dibeli di warung Boyem itu. Sesekali ngobrol dengan pendaki lain, berbagi cerita tentang pengalaman pendakian yang telah dikhatamkan. Begitu menyenangkan dan menghangatkan, bukan? Tak terasa sudah 1 jam berlalu begitu saja, terlena dengan momen-momen menenangkan raga. Mereka berempat pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju puncak. Kenapa tidak menginap di sini saja? Kata salah satu pendaki. Enggak mas, di puncak aja, kata Diki. Akhirnya mereka berpamitan dengan para pendaki yang sedang beristirahat di warung Boyem dan segera melanjutkan perjalanannya. Hanya bermodal senter, kehati-hatian dan tekad yang kuat, mereka berempat sampai ke puncak dengan waktu setengah jam. Sepertinya tempat ini cocok buat kita mendirikan tenda. Hanya tempat inilah yang dekat dengan air, kata Laras sambil melihat aliran air yang mengalir dari bebatuan. Tak jauh dari tempat itu memang terlihat hutan yang dikelilingi pagar. Dik, mungkin hutan itu yang Pak Kades maksud. Rido bicara sambil matanya melihat ke arah hutan itu. Iya dok, padahal hutannya gak ada yang aneh ya. Masih sama kok sama hutan yang lain, jawab Diki. Bener Dik, mungkin warga desa aja yang penakut. Ya mungkin di hutan itu ada ular atau hewan buas kali ya, makanya dipagar. Hus, lu sok tahu, diem lu. Di sini lu jangan asal bicara Rido, jangan asal ngide lah, kata Diki mengingatkan. Iya ya, tapi Dik, apa nggak terlalu dekat dengan hutan itu jika kita mendirikan tenda di sini? Tanya Rido. Wah, apa-apa kayaknya. Soalnya kita masih berada di luar pagar hutan itu. Lagian, jarak kita kan masih jauh ke hutan sana, Diki meyakinkan Rido. Woi, kok pada ngobrol? Cepet dong bikin tenda. Hari udah mulai sore nih, Laras dan Meli teriak-teriak. Iya, sambil berpaling dari hutan yang sedari tadi dilihatnya. Diki dan Rido bergegas ke arah Meli dan Laras. Karena memang sinar mentari sudah mulai mengingkari bumi. Akhirnya mereka pun berbenah membuat tenda. Setelah selesai kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar. Meli dan Laras membuka perbekalan makanan dari tas dan menatanya di tenda agar mudah diambil saat dibutuhkan.
Begitu menjelang malam, api unggun pun dinyalakan. Mereka berpasangan duduk di depan kobaran api. Diki yang memainkan gitar kecil yang dibawanya dari Semarang terus bernyanyi memecahkan keheningan malam. Tawa canda, seru-seruan, ejekan dan banyolan terlontar dari keempat insan yang sedang bersukacita itu. Sesekali rayuan gombal khas anak-anak muda terlontar dari masing-masing bibir. Sesaat, sudut mata Diki menoleh ke arah hutan yang tadi dipagar dan sesuatu terlihat olehnya. Kok itu kan? Telunjuk jari Diki menuju ke arah hutan itu tanpa berkata jelas apa maksudnya. Rido, Laras dan Meli pun melihat apa yang Diki tunjuk dan terbelalak dengan apa yang mereka lihat. Sungguh mereka sangat kaget luar biasa. Di hutan yang berada di dalam pagar itu terlihat banyak rumah, seperti suatu perkampungan kecil yang sangat asri, dan bangunan-bangunan kuno berhias ornamen-ornamen kejawen. Nyala listrik menerangi setiap rumah, seperti benar-benar ada penghuninya. Tiba-tiba Rido bicara, "Itu emang perkampungan. Mungkin tadi sore kita hanya melihat pohon-pohon besar tanpa melihat ke bawahnya. Sekarang terlihat. Ya karena adanya lampu listrik yang nyala, bener gak?" "Iya sih. Tapi kita harus ingat sama ucapan Pak Kades dan petani tadi. Udahlah, jangan terlalu dipikirin. Lagian tuh kampung emang seharusnya dipagar kan? Kalau nggak dipagar, nanti ada kecoa masuk." Meli nimbrung, omongannya nggak jelas penuh candaan. "Meli, serius dong. Kita mungkin lagi berhadapan sama gaib tahu." Laras yang pendiam sedikit membentak Meli. "Lagian kalian yang dibahas itu mulu. Kita kesini kan mau senang-senang bukan mau uji nyali. Mungkin itu kampungnya Mbok Iem tadi." Meli cemberut manja. "Oh ya Mel, antar aku yuk. Aku gerah nih pengen mandi. Aku gak bakalan bisa tidur kalau belum mandi." Laras mengalihkan pembicaraan. "Ya udah yuk, aku juga mau mandi ah." Meli dan Laras pun beranjak menuju aliran air yang lumayan deras. Kemudian mereka mandi. Diki dan Rido masih tertegun. Sesekali mata mereka melihat ke arah kampung itu. "Dik, lu berani gak deketin kampung itu? Kita lihat di balik pagar aja untuk cari tahu. Tuh kampung beneran atau hanya hutan?" kata Rido. "Sarap lu, kagak ah." Diki memalingkan wajahnya. "Kenapa lu takut? Ayolah. Lagian kita kan gak masuk pagar. Kita kesini kan mau mencari hal yang baru. Jarang-jarang loh ada kesempatan buat kita untuk tahu kenapa dilarang keras masuk ke situ," bujuk Rido bersemangat. "Enggak ah, lagian lu jangan bermain-main dengan hal yang kayak gini dok," kata Diki. "Bukannya gue takut, tapi gue hanya ingin mematuhi peraturan yang berlaku. Kita tuh di sini hanya tamu dok," sambung Diki. "Halah, bilang aja lu takut Dik. Gue penasaran. Kalau lu takut biar gue pergi sendiri aja. Gue yakin bahwa tuh emang bener rumah penduduk di sini. Nggak ada angker-angkernya tahu. Elunya aja yang terlalu mendramatisir keadaan," kata Rido semakin bersemangat dan keras kepala. "Lu jangan terlalu kepo dok. Ini bukan Jakarta tahu. Ini hutan, ingat lu," kata Diki. "Justru di Jakarta nggak ada yang kayak gini Dik. Makanya gue pengen cari tahu." "Ah, capek ya ngomong sama lu. Gak ada habisnya. Terserah lu ah, mau gimana juga." Diki pun kesal. "Widih, malah naik darah. Biasa aja dong. Lagian gue cuma bercanda. Gue juga sama takut kali. Ah, terserah lu dok. Ya udah gue mau mandi dulu, nyusul cewek gue." Diki pun beranjak pergi. Tunggu gue ikut." Rido pun ikut berdiri dan lari mengejar Diki. Setelah mereka semua pada mandi, kemudian mereka kembali berkumpul di hadapan api unggun yang masih menyala. "Kita masak dulu yuk buat makan malam," kata Meli sambil melihat Laras. "Ayo." Laras menganggukkan kepala dan bergegas masuk ke tenda untuk mengambil perlengkapan masak. Akhirnya mereka pun masak makanan yang mereka bawa. Membakar ayam kampung, bakar ikan, sambal saus pedas, serta makanan lainnya yang mereka bawa. Memang mereka sangat totalitas saat melakukan perjalanan kemanapun. Setelah pada matang dan siap santap, mereka pun makan bersama. "Kok udah makan malah ngantuk ya?" Rido menguap. "Tidur ah." Rido beranjak menuju tenda meninggalkan ketiga temannya.
Dasar SMK lu. Udah makan kabur. Beresin dong ini semua. Diki menggerutu sambil matanya melihat Ridho yang berjalan tanpa komentar. Ya udah Mel, kalau lu ngantuk tidur aja sama Laras. Kalau ada apa-apa teriak aja ya. Aku di tenda sebelah sama Ridho, kata Diki kepada Meli. Ya Mel, yuk tidur lah, capek banget nih badan. Laras mengajak Meli yang lagi asyik mainin kayu yang terbakar. Ayo, Meli pun berdiri. Oh ya Dik, lu tidur juga dong. Gak takut lu sendirian di luar? Laras menatap Diki. Iya bentar lagi, belum ngantuk. Ya udah aku tidur duluan ya. Selamat malam honey, see you. Jangan malam-malam tidurnya ya, kata Laras kepada Diki. Laras dan Meli pun beranjak menuju tendanya, meninggalkan Diki yang masih mainin asap rokok yang mengepul di bibirnya. Sesekali mata Diki melihat ke arah kampung itu. Dalam pikirannya, dia benar-benar yakin kalau tadi sore dia melihat sangat jelas sekali bahwa kampung itu hutan. Selagi dia duduk, tiba-tiba tengkuknya ada yang meniup. Serentak Diki memegang tengkuknya dan menoleh ke belakang. Tapi tak ada siapa-siapa. Pandangannya kembali tertuju ke kampung itu. Keningnya sedikit mengerut saat dia samar-samar melihat anak-anak yang lagi pada bermain. Terlihat dari kejauhan anak-anak itu seperti bermain kelereng. Ada yang sedang bermain egrang dan yang lain sedang bercengkrama satu sama lain. Kok bisa ya main kelereng jam segini? Ini kan hampir jam 10 malam. Aneh. Kenapa orang tuanya membiarkannya ya? Gumam Diki heran. Perlahan Diki berdiri dan tak melepas pandangannya. Entah ada tarikan apa, sehingga dia seakan terhipnotis ingin melihat lebih dekat. Langkah demi langkah terayun pelan. Sedikit demi sedikit mendekati pagar yang mengelilingi kampung itu. Dan sampailah Diki di balik pagar. Pandangannya pun terus memperhatikan anak-anak itu. Tiba-tiba terlihat di salah satu rumah, seorang wanita lagi asyik menyisir kutu di kepala teman wanita yang satunya lagi. Layaknya ibu-ibu kampung yang lagi ngerumpi di siang hari sambil duduk di depan rumah. Astaga, kok bisa ya? Diki merasa heran. Kenapa tengah malam di kampung ini kayak waktu di siang hari? Kemudian dia dikagetkan dengan penglihatannya lagi. Dia melihat seorang kakek tua sedang mengeluarkan kambing dari kandang dan menggiringnya seakan mau pergi menggembala. Dan tepat di hadapannya juga terlihat seorang ibu-ibu sedang menyapu di halaman rumahnya dengan sapu lidi. Sesaat ibu itu berhenti menyapu, dia terdiam. Rupanya si ibu itu merasakan kehadiran seseorang yang memperhatikannya. Serentak ibu-ibu itu menoleh ke arah Diki. Diki merasa kaget luar biasa. Muka ibu itu pucat pasi, matanya melotot tajam, dan dengan senyumnya menyeringai. Diki pun mundur beberapa langkah menjauhi pagar, kemudian membalikkan badan dan lari ke arah tenda. Begitu masuk ke dalam tenda, dia tak melihat Ridho. Nafasnya masih terengah naik turun. Loh, kok Ridho kemana? Dok, lu kemana dok? Gumam Diki dengan panik. Kemudian Diki keluar dan masuk ke tenda Laras dan Meli. Mel, Ras, Ridho gak ada, kemana ya? Tanya Diki. Aku ngantuk jawab Meli sambil matanya tetap terpejam. Mel, serius, Ridho gak ada. Ras, bangun sayang, ada yang gak beres. Ridho ngilang, kita harus cari Ridho, kata Diki menegaskan. Emangnya Ridho kemana sih? Meli dan Laras pun terbangun. Mereka pun keluar untuk mencari Ridho. Mereka lalu berteriak-teriak memanggil nama Ridho. Sayang, kamu kemana sih? Kok gak bilang-bilang? Meli pun nangis-nangis. Aku curiga si Ridho pergi ke kampung itu. Iya, Ridho masuk ke hutan itu. Feelingku. Sambil melihat Meli dan Laras, Diki berbicara. Kenapa kamu yakin? Kan kita udah dilarang masuk ke hutan itu. Meli bertanya dengan menangis. Entah, aku cuma curiga aja. Masalahnya, aku juga yang tak ingin tahu. Seakan ada yang hipnotis dan menarikku untuk menuju ke sana. Apalagi Ridho. Saat tadi kalian mandi, dia mengajakku melihat ke balik pagar kampung itu. Dia penasaran banget, tapi aku menolaknya. Tutur Diki. Kok dia nekat sih Dik? Kan udah tahu ada larangan masuk ke sana. Masih mau tahu aja. Kepo amat sih bebek.
Meli nangis lagi. Ya udah yuk, kita lihat ke sana aja. Mumpung belum lama. Kita jangan membuang waktu, ajak Diki. Akhirnya mereka bertiga berjalan setengah lari ke arah pagar kampung itu. Sesampainya di sana, mata Meli, Laras, dan Diki terbelalak. Memang benar Rido lagi berjalan menuju pintu pagar itu. Namun anehnya, mata Rido terpejam dan kepalanya sedikit miring, seakan masih tertidur lelap. "Rido, berhenti, jangan masuk. Lu sadar, Dok," teriak Diki. Namun sayang sekali, Diki tak mampu menahan Rido yang membuka pagar itu dan masuk. "Beb, jangan, berbahaya tahu," Meli teriak. Nafasnya terengah kecapean karena lari ngejar Rido. Namun mereka bertiga terhenti di depan pintu pagar karena Rido terlanjur masuk. "Dik, gimana nih? Aku gak mau terjadi apa-apa sama Rido," Meli bertanya cemas. "Tenang Mel, siapa tahu Rido keluar lagi. Kita tunggu di sini aja," jawab Diki menenangkan. Sudah 1 jam berlalu, namun Rido tak kunjung keluar. "Aku gak mungkin diam kayak gini, Dik. Aku takut jika terjadi apa-apa sama Rido. Aku akan melakukan apapun buat dia. Udah 1 jam lewat Rido gak balik. Kalau begini mau gak mau aku harus masuk menyusulnya," kata Meli. "Mel, lu harus tenang." Diki berdiri dan menghalangi Meli yang hampir saja lari masuk pintu pagar. "Lu cemas? Sama, kita juga cemas. Walau bagaimanapun, Rido teman baikku juga. Kamu harus tenang. Kita akan cari pertolongan ke warga desa," kata Diki untuk menenangkan Meli. "Kapan, Dik? Lama tahu, dari sini ke desa kan jauh," tanya Meli. "Iya Mel, tapi kalau lu masuk juga belum tentu lu bisa menolong Rido. Ingat Mel, yang kita hadepin adalah hal gaib. Hanya orang yang bikin pagar ini yang tahu harus bagaimana. Percayalah sama aku," Diki menegaskan. Serentak Meli mendorong Diki hingga Diki terjatuh. "Enggak, aku harus masuk. Apapun yang terjadi, aku gak peduli. Kalau lu mau cari pertolongan, pergi aja. Itu juga kalau lu peduli sama aku dan Rido." Meli kemudian lari dan masuk ke pintu pagar yang masih terbuka. "Meli!" Laras teriak. "Lu jangan nekat, Mel." Laras nangis sambil tangannya membangunkan Diki yang terjatuh. "Kenapa jadi kayak gini sih, Dik? Aku takut mereka kenapa-napa," Laras berkata dengan cemas. "Kamu harus tenang, Ras. Sebaiknya kita pergi cari pertolongan warga desa. Kita akan temui kuncen yang membuat pagar ini," tegas Diki. "Ini kita udah di puncak, Dik. Lu gak inget kita jalan dari pagi hingga sore itu berapa jam? Ingat kita udah di puncak," bentak Laras. "Ayo Ras, kita pergi, gak ada waktu lagi. Nanti di Mbokyem kita bisa minta bantuan." Tangan Diki pun memegang erat tangan Laras. Kemudian mereka lari terburu-buru kembali ke tenda untuk membawa senter, dan mereka pun langsung turun gunung. Sementara di sisi lain, udara dingin menusuk tulang, dan rasa lelah tak menyurutkan Diki dan Laras untuk menuruni gunung. Entah tubuh terluka seperti apa yang mereka dapat, tersandung batu dan tergores ranting pohon yang tajam, tetap mereka terabas berlari tanpa henti. Setelah berlari cukup lama, "Dik, perasaan kita gak ketemu warung Mbokyem yang tadi sore kita istirahat, Dik," kata Laras saat berhenti sejenak. Iya juga ya. Padahal kita udah hampir 1 jam berlari," sambung Diki sembari melewati jalan ke kiri saat menemui persimpangan. Mereka terus berlari untuk mencari warung Mbokyem itu. Kabut yang menghalangi pandangan masih tetap diajar saja demi keselamatan teman yang sedang ditawan makhluk halus. "Aduh!" teriak Laras ketika ia tersandung sesuatu yang menghalangi langkahnya. "Ras, lu gak apa-apa Ras?" tanya Diki. Bisa kalian bayangkan bukan suasananya saat Diki mencoba menyorotkan lampu senter yang ia bawa ke benda yang menghalangi langkah Laras. "Astaga Ras, ini kan makam Ras. Kita di pos 4 Ras," kata Diki dengan panik. "Dik, masa kita salah arah, Dik? Kita salah arah. Perasaan bener jalurnya," kata Laras. "Ya udah Ras, jangan panik. Kita balik arah dan ambil kanan nantinya," jawab Diki sembari menenangkan diri dan mencoba berpikir positif. Mereka pun putar arah dan terus berlari menuju Mbokyem. Beberapa saat kemudian mereka sampai. "Mas, tolong teman kami, Mas," pinta Diki dengan nada ngos-ngosan setelah berlari. "Ada apa, Mas? Apa yang terjadi dengan teman Mas?"
Tanya salah satu pendaki dengan wajah penasaran. Diki pun menjelaskan dengan detail kejadian yang menimpa temannya di puncak gunung itu. Tiba-tiba si pemilik warung berkata, "Mas, kamu harus segera turun temui tim SAR dan Pak Kepala Desa. Mereka tahu apa yang harus dilakukan." Laras dan Diki pun saling bertatapan penuh kepanikan, seakan berpikir percuma minta bantuan ke Mbok Yem. Tanpa pikir panjang mereka berlari menuju ke base camp untuk meminta bantuan. "Kenapa jadi seperti ini sih, Dik? Kenapa seperti ini?" Keluh Laras terus menerus panjang jalan. Memang benar, kalau dalam kepanikan hal-hal mustahil bisa terwujud. Pendakian dari bawah menuju puncak yang memakan waktu hampir 8 jam, turun dengan berlari hanya ditempuh dengan waktu 4 jam. Entah tersandung, terguling, tergores ranting, tidak mereka hiraukan. Mereka berdua pun sampai ke perkampungan pukul 2 dini hari di tempat start awal pendakian dan mencari rumah kepala desa. Setelah beberapa kali menyusuri jalan kampung, akhirnya mereka menemukan rumah Pak Kades itu. Suasana sungguh sepi dan mencekam saat itu. "Permisi Pak," Diki mengetuk pintu. "Iya," jawab Kades sambil membuka pintu. "Kalian?" sambung Pak Kades dengan kaget. "Iya Pak, tolong teman kami Pak." Tanpa basa-basi Diki langsung minta tolong. "Memangnya kenapa dengan teman kalian?" "Kedua teman kami masuk ke hutan yang dibatasi pagar itu Pak." "Waduh, Bapak kan sudah peringatkan, jangan masuk tempat itu." "Enggak tahu Pak, teman kami seakan ada yang menuntun masuk ke sana." "Jalan satu-satunya kalian harus menemui kuncen gunung ini," kata Pak Kades memberi solusi. "Di mana Pak tempatnya?" tanya Diki. "Di ujung desa. Di sana ada rumah satu-satunya di tengah sawah. Pas jalan di kaki gunung yang kalian lewati tadi. Namanya Ki Surya." Oh iya, terima kasih Pak, kita segera ke sana Pak." "Ya sudah, semoga berhasil," pungkas Pak Kades. Mereka pun pergi buru-buru. Entah ada sesuatu yang ingin mencoba menghalangi mereka dalam perjalanan melintasi kebun bambu. Mereka dikejutkan dengan suara teriakan. Teriakan itu seakan menggema, menyelimuti perjalanan mereka berdua. "Dik, suara itu mengerikan. Aku takut, Dik." Laras berlari dengan sangat panik karena berpikir itu adalah suara dari Rido yang terjebak dalam kampung gaib. Diki mencoba menenangkan Laras dengan kata-kata andalan. "Udah Ras, terus fokus, jangan panik. Aku pun juga panik ini." Kabut terus menyelimuti mereka berdua saat Diki mencoba berhenti, menghela nafas jenak, dan memalingkan pandangan ke pohon bambu. "Bangsat, Ras itu pocong Ras. Jangan berhenti di sini Ras," teriak Diki dengan sekuat tenaga menarik Laras hingga hampir terjatuh. "Dik, aku gak kuat," teriak Laras, dan kali ini dengan tangisan kencang. Entah gangguan yang bertubi-tubi seakan tidak pernah habis. Sayup-sayup terdengar suara gamelan, pengiring manten, dan dari arah belakang seperti terdengar kereta kuda yang seakan-akan mengejar mereka. "Ya Tuhan, kenapa lagi nih?" keluh Diki dengan panik. Setelah terus melihat mencari-cari dan dengan berbagai gangguan yang bertubi-tubi, akhirnya ketemu juga rumah kuncen. Seketika gangguan-gangguan itu menghilang. "Dik, kok angker gini ya kayaknya? Sepi juga," gumam Laras. "Jelas sepi lah, jam 2:30 subuh ini. Orang-orang belum bangun." Tiba di depan pintu, Diki pun mengetuknya. Beberapa lama kemudian akhirnya ada yang membuka, seorang kakek tua. "Siapa ya?" kakek itu menyapa. "Maaf, apakah benar ini rumahnya Ki Surya?" tanya Diki. "Iya benar, saya sendiri," jawab kakek itu yang ternyata adalah Ki Surya. "Kita pendaki gunung Ki. Kami mengadakan camping di puncak. Kami mau minta pertolongan," jawab Diki langsung pada pokok masalahnya dengan nafas terengah-engah. "Masuk kalian, kita ngobrol di dalam saja," ajak Ki Surya. Mereka pun masuk ke rumahnya. "Pertolongan apa maksud kalian?" "Kedua teman kami masuk ke hutan yang dipagar itu Ki, tolong kami." "Apa?" Ki Surya terbelalak mendengar ucapan Diki. "Kalian benar-benar ceroboh. Apa kalian sudah minta izin ke warga desa? Mungkin mereka sudah ngasih wejangan sebelum kalian kesana kan?" tanya Ki Surya dengan nada sedikit marah. Iya Ki, kami sudah menemui Pak Kades. Beliau pun memang sudah wanti-wanti untuk tidak masuk ke situ. Tapi entah bagaimana,
Teman kami seperti nggak sadar masuk sana, seperti ditarik suatu kekuatan, Ki. Sejenak Ki Surya termenung. Hanya satu yang bisa menolong mereka, namun sulit dilakukan. Jika gagal, maka temanmu akan selamanya tinggal di sana. Apa itu, Ki? Sebentar, kata Ki Surya. Dia lalu masuk ke kamarnya dan kembali lagi. Kalian harus membawa kambing sebagai tumbal dan dikalungi kalung ini, kata Ki Surya sambil memberikan sebuah kalung. Tapi ingat, waktu kalian tak banyak. Kalian hanya punya waktu sebelum matahari terbit. Jika tidak bisa, maka temanmu tak akan bisa keluar. Segeralah kalian pergi sebelum terlambat. Iya, Ki, kami akan berusaha. Kami pamit dulu, Ki. Terima kasih sudah membantu, jawab Diki sambil pamitan panik. Hati-hatilah kalian. Tanpa babi bu was-was, mereka pun mencari kandang kambing terdekat. Diki dan Laras pun menyisir desa mencari kandang kambing sambil terus melihat jam tangannya. Diki berjalan dengan kehati-hatian. Duh, kita akan berhasil menyelamatkan mereka nggak ya? Tanya Laras. Nggak tahu, Ras. Yang penting kita berusaha dulu, tetap fokus pokoknya, kata Diki. Waktu menunjukkan pukul 3.15 dan mereka pun masih mencari kandang kambing untuk dibawa ke puncak. Alhamdulillah, tuh kayaknya kandang kambing, Dik. Laras menunjuk ke sebuah kandang di depan pekarangan rumah warga. Iya, Ras, kita coba ke sana. Setelah benar-benar yakin itu kandang kambing, Diki dan Laras pun menghampiri rumah yang dikira pemiliknya itu. Permisi, Pak, teriak Diki. Pintu rumah pun diketuknya dan tak lama kemudian ada yang membuka. Aden yang tadi siang ketemu ya? Ada apa? Tanya seorang lelaki parubaya pemilik rumah itu. Oh, ini bapak yang tadi ya? Diki balik nanya yang ternyata adalah petani tadi pagi yang ditemui untuk menanyakan keberadaan rumah Pak Kades. Benar, Den, jawab bapak itu. Pak, kami mau minta tolong, Pak. Ternyata teman kami memasuki hutan yang dipagar itu, Pak. Mereka ada di sana dan gak bisa keluar. Kami telah menemui Bapak Kuncen. Katanya jalan satu-satunya harus dikasih tumbal kambing, Pak, ucap Diki menjelaskan. Apa? Kok bisa ke sana sih? Kan saya sudah bilang jangan, bahaya, kata bapak itu kaget. Iya, Pak, memang kami ceroboh. Panjang ceritanya, Pak. Maaf kami buru-buru, tolong Bapak bantu kami, Pak. Kami butuh kambing. Itu kambing milik Bapak kan? Telunjuk Diki mengarah ke kandang kambing dan bertanya. Tapi Bapak gak punya kambing lagi. Hanya itu tabungan Bapak, Den, jawab bapak itu seakan tidak ingin memberikan kepada mereka berdua. Bapak tenang saja. Saya akan beli kambing Bapak dengan harga 3 kali lipat. Bapak tunggu aja di rumah Pak Kades. Mobil saya di sana, Pak. Tunggu saya kembali, nanti saya bayar. Gimana, Pak? Tanya Diki. Ya udah, Den, bawa saja. Semoga ada hasilnya, jawab bapak itu. Iya, Pak, makasih ya. Maaf kami buru-buru, Pak. Ya, Den, silakan dibawa. Jangan lupa lapor tim SAR dekat rumah situ ya, jawab si bapak sambil menunjukkan arah. Mereka pun menuju ke rumah tim SAR dan menceritakan semuanya. Mereka langsung naik ke puncak ditemani 6 tim SAR. Seakan sudah menjadi hal biasa, tim SAR itu menangani kejadian ini. Mereka berlari ke atas dengan melewati jalur warga lokal untuk bertani sehari-hari. Lama di perjalanan dan rasa capek yang mereka rasakan tak menghalangi semangat mereka untuk menolong Meli dan Rido. Duh, Ras, matahari hampir terbit. Cepat, Ras, kata Diki sambil menarik kambing. Diki dan Laras terus berlari. Laras benar-benar merasakan capek yang luar biasa karena naik setengah lari di tanjakan terus menerus. Mas, ini jalur warga lokal. Bentar lagi sampai puncak. Jalur ini biasa kami lewati saat ada kejadian-kejadian atau laporan dari pendaki yang sifatnya urgent, kata salah satu tim SAR itu. Tapi apakah teman kami bisa diselamatkan, Mas? Tanya Laras. Semoga ya, Mbak, jawab tim SAR. Aku capek, Dik. Aku gak kuat, keluh Laras. Ayo sayang, kasihan Meli dan Rido. Kita meski selamatkan mereka. Mereka teman baik kita, kata Diki menyemangati. Iya, Dik, aku tahu, tapi tenagaku udah habis, jawab Laras seraya berhenti dengan nafas ngos-ngosan. Ya udah, kamu jalan saja pelan. Ikuti aku dari belakang. Biar aku jalan agak cepat. Setelah sampai di sana, kamu tunggu aku di tenda dan beresin semua barang kita ya. Antar aku ke sana. Doakan saja agar aku dan mas-mas ini bisa bawa pulang Meli dan Rido, kata Diki. Ya udah, nggak apa-apa, aku sendiri saja. Antar aku tunggu di tenda ya, jawab Laras.
Jaga dirimu baik-baik ya. Iya sayang, semoga berhasil ya, jawab Laras. Akhirnya Diki meninggalkan Laras yang berjalan pelan karena kecapean luar biasa. Tepat 5.30 pagi Diki dan tim SAR baru sampai di depan pagar hutan itu. Tanpa menunggu lagi, mereka lalu memasangkan kalung pemberian kuncen itu di leher kambing dan menggiringnya masuk ke pintu pagar. Kambing itu pun masuk ke hutan itu. Beberapa saat kemudian, kampung yang tadinya terlihat terang tiba-tiba saja berubah menjadi hutan kembali. Dan samar-samar terlihat wanita berjalan dengan sempoyongan ke arah Diki. Mila, teriak Diki dengan keras. Mila pun menghampiri Diki dan tim SAR dengan raut wajah yang kebingungan. Mila, Rido mana Mil? Tanya Diki kepada Mila. Bukan jawaban yang didapat, namun teriakan tangis yang keluar dari mulut Mila menggema, memecah hening pagi itu. Duh, gawat nih, gumam salah satu anggota SAR. Gawat kenapa mas? Kemana Rido? Rido bisa diselamatkan gak mas? Tanya Diki dengan panik. Para tim SAR berdiskusi satu sama lain, dan dua anggota turun ke Mbok Yem untuk menghalau pendaki lain naik ke puncak. Para pendaki lain diperingatkan untuk menuruni gunung, dan seperti diusir dari Gunung Lawu karena ulah yang Rido dan teman-temannya lakukan. Dua orang tim SAR pun membawa Diki, Mila, dan Laras kembali ke base camp. Dan dua orang masih stay di puncak. Entah apa yang akan dilakukan oleh mereka. Isak tangis, lelah, dan rasa kantuk menyelimuti perjalanan turun gunung mereka bertiga. Seakan tak menyangka, kawan seperjuangan menghilang dengan cara yang mengerikan. Sesampainya di rumah SAR, sudah banyak orang berkumpul, termasuk Pak Kades, Kuncen, dan Bapak pemilik kambing. Kami semua menceritakan kejadian yang dialami di puncak, dan beberapa pertanyaan terlontar dari mulut Kuncen gunung itu kepada Meli, dan ia menceritakan apa yang dialaminya di kampung gaib itu. Kita masuk ke sudut pandang cerita Meli dan Rido. Jadi, saat Meli yang baru saja memasuki kampung itu mencoba menenangkan pikirannya, dia perlahan berjalan sambil terus melihat ke sekeliling kampung itu dengan harapan menemukan Rido, kekasih hatinya. Tiba-tiba tepat di hadapannya, Meli melihat seorang nenek bertongkat berjalan membelakanginya. Badan Meli gemetaran. Ini nenek manusia apa setan ya? Ya Tuhan, lindungilah hamba, gumam Meli. Dia lalu memberanikan diri menyapa si nenek yang berjalan mendahuluinya. Maaf nek, saya mau nanya, nenek lihat seorang pemuda masuk sini enggak? Saya lagi mencarinya, tanya Meli. Gak usah kau cari, tak akan ketemu. Karena setiap manusia yang masuk ke sini akan menjadi warga di sini untuk selamanya. Si nenek menjawab tanpa menoleh ke arah Meli. Sejenak Meli terdiam. Dia bermaksud mau nanya kembali, tapi si nenek udah gak ada. Loh, kok tiba-tiba hilang? Aneh, kata Meli dalam hati. Apa maksudnya si nenek tadi ya? Duh Rido, lu kemana sih? Please ketemu dong. Lu bikin gue jadi ketakutan gini tahu, gumam Meli. Begitu lagi berjalan bagai maling yang mengendap-endap, sesaat Meli melihat anak-anak yang bermain kelereng dan wanita yang lagi menyisir kutu di kepala teman wanita satunya lagi. Dia juga melihat wanita parubaya lagi nyapu, sama persis dengan yang tadi Diki lihat. Aneh banget, ini kan tengah malam, tapi mereka benar-benar sulit dimengerti, pikir Meli. Selagi diselimuti berbagai pertanyaan dalam benaknya, tiba-tiba Meli melihat seorang anak sedang memakan mentah daging kelinci. Mulutnya berlumuran darah. Meli terus melihatnya. Anak itu terdiam, kemudian menoleh ke arah Meli. Matanya melotot, lidahnya menjulur keluar, giginya bertaring, dan rambutnya gondrong acak-acakan. Perlahan Meli mundur. Meli menjerit ketakutan dan lari pontang-panting tanpa arah tujuan. Sesaat ia berhenti sambil melihat ke belakang. Takutnya anak itu mengejarnya, tapi ternyata enggak. Namun begitu membalikan badan, nenek yang tadi ada lagi di hadapannya. Nek, tunggu, Meli teriak menghampiri si nenek. Si nenek pun berhenti. Belum juga Meli ngomong, si nenek membalikan badan menghadap ke arah Meli. Kaget luar biasa. Meli melihat nenek itu matanya merah menyala dan mukanya rusak. Nenek itu kemudian cekikikan dengan suara seram sambil mendekati Meli. Meli menjerit ketakutan. Dia hanya bisa memejamkan mata dan melipatkan tangan di dadanya. Jangan ganggu aku, Nek, aku gak salah apa-apa.
ucap Meli memohon. Tap, sebuah tangan meraba pundak Meli. Meli menjerit. Ini aku Mel, Rido, ucap sebuah suara. Begitu Meli membuka matanya, ternyata benar Rido ada di hadapannya. Meli pun mendekapnya erat. Ternyata kamu, Beb. Iya Mel, kamu kenapa kesini? Ini tempat benar-benar angker, tanya Rido. Aku takut terjadi apa-apa sama kamu. Kenapa kamu nekat sih, Beb? Meli balik bertanya. Aku gak tahu, Mel. Awalnya aku mimpi. Pas sadar aku ada di tempat ini. Aku gak tahu. Maafkan aku membuat kamu takut, jawab Rido. Ya udah, kita bahas di luar aja nanti. Yang penting kita harus keluar dulu dari tempat ini. Ini tempat benar-benar tempat setan. Iya Mel. Rido pun memegang tangan Meli dan mereka beranjak pergi mencari jalan keluar. Namun Meli seakan lupa dari arah mana tadi dia masuk. Terus kita ke arah mana, Mel? Aku masuk sini kan gak sadar. Mungkin kamu lebih tahu, tanya Rido. Aduh Beb, kenapa aku lupa ya? Jawab Meli. Mereka pun berhenti sejenak. Mau kemana kalian? Tiba-tiba seseorang bertanya dari belakang. Serentak mereka membalikkan badan. Betapa kagetnya mereka. Sosok kakek tua dengan kepalanya yang hampir putus dan mukanya hancur di depan mereka. Seketika mereka teriak keras dengan muka pucat dan sangat ketakutan. Kalian tak akan bisa keluar. Tak akan bisa keluar, kata kakek itu dengan suara erangan menyeramkan. Meli dan Rido pun terus berlari. Namun naas, jalan keluar pun tak mereka temukan. Kita terjebak, Mel, gak bisa keluar. Padahal tempat ini gak begitu luas. Jika kita melihatnya dari luar tadi, bahkan kita tak mampu melihat adanya pagar pembatas tempat ini. Tempat ini seakan-akan tak ada ujungnya. Aneh, kata Rido. Terus kita gimana, Beb? Aku gak mau tinggal selamanya di sini. Semoga aja Diki dan Laras kembali ke sini membawa orang yang mampu mengeluarkan kita, ucap Meli ketakutan. Dengan panik mereka melihat banyak sosok menyeramkan. Semua keluar dari pintu rumah, berjalan mendekat. Sosok tubuh tanpa kepala, pocong. Sosok yang berjalan merangkak dan anak kecil yang dari tadi bermain kelereng tiba-tiba berubah menjadi sosok anak-anak yang sangat menyeramkan. Semua mata melotot melihat ke arah mereka berdua. Aku takut, Beb, pekik Meli. Tenang sayang, kita harus mengalahkan rasa takut ini. Kamu harus tetap pegang erat tanganku supaya kita tetap bersama. Bacalah doa semampu yang kamu tahu, ucap Rido menenangkan. Kalian akan mati pelan-pelan. Jasadmu akan membusuk di sini dan ruh kalian akan menemani kami di sini untuk selamanya, kata sosok menyeramkan dengan suara khas nenek lampir yang memanggil Grandong. Rido tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya merasakan takut yang luar biasa. Begitupun dengan Meli yang terlihat menangis sesenggukan. Tiba-tiba datang seorang kakek yang kepalanya hampir putus dan bermuka hancur. Dia mengambil Rido sambil membawa daun yang ditekuk berisi darah. Minumlah, kata kakek itu. Gak mau itu darah, pergi kalian, jangan ganggu kami, pekik Rido. Kakek itu lalu tertawa memecahkan suasana. Pegangi dia, aku akan paksa dia minum ini, kata si kakek. Kemudian puluhan makhluk aneh itu mendekat dan semakin dekat. Ini tumbal siapa ini? Siapa lagi yang meminta pesugihan? Kata sosok nenek itu. Perlahan semakin dekat Rido dan Meli seperti dikepung oleh makhluk-makhluk mengerikan. Mereka berdua pasrah dengan keadaan yang menimpanya. Menangis pun percuma. Sebelum sosok-sosok itu menyentuh Rido dan Meli, entah dari arah mana terdengar suara lengkingan kambing. Dan samar-samar terlihat di belakang Meli dan Rido muncul sosok seperti ulama berkain sorban dengan membawa seekor kambing hitam yang memakai kalung. Setelah kejadian itu, kampung yang semula terlihat menyeramkan dan angker dengan penghuni makhluk-makhluk aneh berubah menjadi hutan dengan pagar yang mengelilinginya. Meli mendengar ada yang memanggil namanya dan berusaha sekuat tenaga untuk menghampiri sumber suara itu. Benar saja, saat Meli mengikuti sumber suaranya itu, ia bertemu dengan Diki dan rombongan tim SAR. Rido kemana, Mel? Rido kemana? Begitulah yang sempat Meli dengar dari Diki sebelum lelah dan pingsan menghantam raga Meli. Kita masuk ke kejadian saat kembali ke base camp tim SAR ya. Mendengar cerita yang dialami Meli, Kuncan gunung itu segera bergegas untuk melakukan ritual khusus.
ia mengajak Meli dan Pak Kades untuk menuju ke pemakaman yang ada di desa sebelah dengan jarak tempuh sekitar setengah jam menggunakan roda 4. 2 orang tim SAR yang masih di puncak gunung menanti dengan cemas kabar dari bawah karena sebelumnya sudah membawa HT. Pada saat itu memang suasana menegangkan, baik yang di atas gunung ataupun di base camp. Ritual darah ayam hitam dilakukan oleh Kuncen itu di makam keramat demi mengembalikan Ridho yang masih terjebak dalam kampung gaib itu. Entah apa yang terjadi pada Ridho saat itu. Suara teriakan-teriakan terdengar cukup keras, baik oleh tim SAR ataupun kami yang sedang ritual di makam. Tiba-tiba, buar! Terdengar suara ledakan yang sangat keras dari balik pagar hutan puncak gunung. Dan suara jerit kesakitan mengelilingi makam keramat tempat ritual dilakukan. Tak lama berselang, kami yang berada di area pemakaman disuruh untuk menyingkir sebentar oleh Kuncen. Mungkin ada sebuah perjanjian khusus yang dilakukan oleh juru Kuncen itu dengan dedemit yang ada di balik pagar hutan puncak gunung. Juru Kuncen pun keluar makam keramat tersebut, namun terdapat bekas luka pada pergelangan tangannya seperti sayatan. Kami kembali menuju ke rumah tim SAR dengan harap-harap cemas mendapatkan kabar baik dari puncak gunung. Waktu demi waktu kami menunggu, dan setelah hampir 5 jam kami mendapatkan kabar dan dari tim SAR bahwa Ridho telah ditemukan di pos 4 Gunung Lawu, tepat di sebelah makam. Tubuh Ridho ditemukan terkapar dengan luka sayatan di sekujur tubuhnya, dan tim SAR pun segera membawa Ridho turun untuk mendapatkan pertolongan. Kami semua berkumpul dalam satu ruangan untuk mendengarkan penjelasan dari Kuncen itu, dan rupanya beliau telah melakukan perjanjian khusus dengan penghuni hutan. Tiap malam Jumat Kliwon harus disediakan sesajen berupa 7 ekor ayam hitam yang dikirimkan lewat media makam keramat itu. Laras, itu kalau yang melekat pada leher Mila bukannya yang kita kalungkan pada kambing tadi ya? Tanya Diki kepada Laras. Iya Dik, Ras bawa sini kalungmu, pinta Laras kepada Meli. Rupanya Mila tidak menyadari bahwa ada kalung yang melekat di lehernya. Mila pun memberikan kalung itu kepada Laras dan mengembalikan ke Kuncen yang telah menolong teman-temannya. Tak ada lagi ungkapan yang bisa tertuang selain berterima kasih sebesar-besarnya kepada Kuncen, tim SAR, dan segenap warga yang terlibat. Diki pun menepati janjinya untuk mengganti kambing milik petani tadi yang telah diberikan kepadanya dan mengganti biaya ritual yang ditanggung oleh Kuncen selama 3 bulan ke depan. Mereka berempat memutuskan untuk tinggal beberapa hari di desa itu untuk memulihkan keadaan Ridho. Sebuah pengalaman yang mengerikan dan mengancam nyawa. Lebih-lebih jika singgah ke tempat yang sekitarnya asing, memang lebih baik untuk menjaga sikap karena kita semua hanyalah tamu. Dan kisah ini selesai. Demikianlah sebuah kisah dari Hakuna Matata, Kampung Gaib. Fakta sejarah pamit. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.